Lantas, apakah ada role model muslim yang berhasil membranding dirinya dan bahkan sampai sekarang brand itu masih melekat pada dirinya? Tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Pemirsa sobat Link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal branding ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada publik. Dengan kata lain, bagaimana seseorang dapat memaksimalkan atau mengembangkan perilaku, kemampuan, skill, sikap, dan memahami cara unggul untuk mencapai apa yang dia inginkan. Apa yang dia miliki. Personal branding bukanlah rekayasa. Ia adalah cara untuk meletupkan keunikan yang dimiliki oleh seseorang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seberapa pentingkah personal branding? Jika kita memiliki personal branding yang baik, maka insya Allah lingkungan akan dengan mudah menerima kita, sehingga yang kita sampaikan juga akan mudah diterima. Personal branding yang baik merupakan salah satu faktor terbesar agar umat Islam dapat diterima oleh semua kalangan, berbagai ras, suku, dan budaya. Keberhasilan apa yang ingin kita sampaikan juga tidak terlepas dari peran atau brand yang menyampaikannya. Lantas, apakah ada role model muslim yang berhasil membranding dirinya dan bahkan sampai sekarang brand itu masih melekat pada dirinya? Tentu ada. Ia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita berbicara sebagai sebuah personal branding, maka Muhammad Al-Amin adalah brand yang sangat luar biasa dan fenomenal. Gelar ini tidak ia klaim secara sendiri. Gelar ini dijuluki oleh penduduk Mekah kala itu. Bahkan orang-orang yang memusuhi beliau pun tetap mengakui beliau sebagai Al-Amin. Gelar ini ia dapatkan karena beliau memiliki perilaku, ucapan, sikap yang tidak terlepas dari seseorang yang benar-benar dapat dipercaya atau Al-Amin. Rasulullah mendapat gelar Al-Amin jauh sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Pada masa saat ia muda, banyak sekali orang-orang yang mempercayai beliau. Bahkan saat orang-orang hendak pergi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menitipkan barang atau sesuatu ke beliau, saking beliau sangat dipercayanya. Terlebih lagi ketika peristiwa peletakan kembali batu Hajar Aswad, beliau dipercaya sebagai orang-orang untuk yang memutuskan keputusan siapakah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Radina bil amin." Kami rela, kami ridho atas keputusan Al-Amin. Al-Amin di sini adalah Rasulullah SAW. Dilihat betapa ini sebagai bukti bahwa betapa mulianya perangai Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi kamu. Masya Allah. Lantas, bagaimanakah caranya agar personal brand ini sangat kuat berada di diri Nabi Muhammad? Yang pertama, beliau sangat selaras visi antara hati, perilaku dan perkataannya. Yang kedua, personal brand bukanlah rekayasa. Ini artinya beliau menjadikan personal brand itu benar-benar teraktivasi dalam aktivasi brandnya. Aktivasi brand adalah proses penguatan personal branding seseorang. Jadi personal branding bukanlah merekayasa kepribadian, melainkan untuk meletupkan keunikan yang berada pada diri seseorang dan tidak ada berada pada orang lain.
fungsi personal brand juga untuk dapat membedakan antara orang satu dengan orang lain dan juga agar dapat mudah dikenali oleh orang. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak mudah begitu saja untuk mendapatkan gelar Al-Amin ini. Beliau telah melalui proses bertahun-tahun, bahkan saat Al-Amin telah melejit, beliau tetap menanamkan citra baik dalam dirinya sebagai Al-Amin hingga akhir hayat ini. Masya Allah. Dan selain beliau diberi gelar Al-Amin, beliau juga dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Sebagaimana jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Beliau menjawab, "Kana khuluquhu Quran," yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah. Di sini berarti bahwa perilaku Rasulullah adalah aplikasi real dari Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang iman, maka Rasulullah berada di garis terdepan. Sebelum ia menyuruh umat manusia untuk beriman, maka beliau telah menanamkan iman dalam hatinya, dalam hati terdalamnya, dalam setiap perbuatannya. Dan ketika Quran berbicara tentang sholat, yang dimana sholat dalam Al-Quran dikatakan sebagai pencegah hal keji dan munkar, sholat sebagai efek sosial, maka tak heran jika Rasulullah ketika ditimpa masalah besar, ia berkata pada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Masya Allah. Begitulah akhlak Rasulullah SAW yang sangat menyejukkan hati dan sesuai dengan perintah Al-Quran. Masya Allah. Jadi, apabila kita berada dalam sebuah proses untuk mendapatkan personal branding, berada dalam sebuah proses untuk mendapatkan pandangan baik dari orang lain, tentu mungkin tidak hanya 1 hari atau 2 hari, bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau bertahun-tahun. Itulah pentingnya untuk selalu mengaktifasi branding kita. Kita jaga brand kita jaga nama baik kita. Ketika nama baik kita bagus, maka insya Allah agama yang kita pegang juga ikutan bagus, yaitu Islam, rahmatan lil alamin, insya Allah. Jadi, mari kita tingkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi lebih baik dan agar dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga kita dapat menebar manfaat seluas mungkin kepada seluruh umat. Sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.